4 Prodi Teologi NIM 08012289. Saat ini saya menyampaikan kepada kita materi tentang teologi sistematika 3, yaitu soteriologi. Pengertian soteriologi terbagi dua dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, pengertian soteriologi yaitu yasha atau verb dengan varian bentuk kata Yesua, Yesa, dan Yosua, artinya meluaskan atau tempat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Contohnya bangsa Israel ketika mereka berada di tanah perbudakan. Ketika mereka berada di tanah perbudakan, maka mereka dibebaskan oleh Allah daripada perbudakan tersebut. Ketika Tuhan mendengarkan jeritan hati mereka, ketika Tuhan mendengarkan seruan mereka, maka Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan tersebut. Kata Yesa merupakan lawan kata dari tsarar, artinya melipat atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya. Misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir, melepaskan atau pelepasan dari tangan musuh. Yang kedua adalah gaal atau verb, artinya menebus, membeli kembali. Terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Kata ini banyak terdapat di dalam kitab Nabi dan Mazmur. Dalam Perjanjian Baru, soteriologi berasal dari kata soteria atau noun, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan, mengalami kematian, atau mengalami murka Allah. Kedua adalah sozo atau verb, artinya menyelamatkan, memulihkan atau menyembuhkan sepenuhnya. Hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan dikatakan akan tersedia untuk semua manusia, yaitu mereka yang taat kepadanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi, kata soteriologi merupakan ajaran atau doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Mengapa kita butuh keselamatan? Ada 4 fakta rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa itu ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Kerusakan relasi dengan Allah. Semenjak manusia atau ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungannya dengan Allah atau relasinya dengan Allah retak, rusak, tidak ada lagi. Kedua adalah kerusakan relasi dengan sesama. Ya, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan sesamanya manusia juga udah tidak baik lagi. Kerusakan relasi dengan lingkungan dan akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Kedua, usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya daripada dosa karena tidak ada orang yang dapat melepaskan dirinya daripada dosa, sebab upah daripada dosa ialah maut. Itu adalah sia-sia. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai cara, melalui berbagai usahanya sendiri. Contohnya pemuda kaya yang bertanya pada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Konsep yang ada pada orang seperti itu mengenai beroleh keselamatan adalah perbuatan atau usaha manusia. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah daripada Allah. Itu bukan hasil usaha manusia, itu bukan hasil kerja keras manusia, melainkan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Bukan berarti murahan, justru karena amat mahal dan tak terbayarkan oleh apapun, maka itu harus dianugerahkan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut.
Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Dia yang telah menanggung dosa kita, Dia yang telah menyelamatkan kita pada maut tersebut. Dikatakan oleh kitab suci, ya Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan itu menurut kuasa dan kedaulatannya. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib sebagai jalan penebusan bagi orang berdosa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah suatu kesadaran yang ingin dicapai. Atau saya butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk memperoleh keselamatan hidup saya. Ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil. Pada fakta ini, pendengar Injil didorong untuk mengambil keputusan apakah menolak atau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dasar Alkitab untuk itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak atau Yesus, ya memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Bila Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimaannya itu. Dosa menerima Yesus sebagai orang berdosa harus menerima Yesus harus menerima Yesus dalam dirinya sendiri. Mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika kita mengakui diri kita bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang berdosa yang tidak pernah lepas daripada kesalahan, maka itu artinya kita butuh pengampunan. Maka kita diampuni oleh Tuhan. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita mengakui Yesus sebagai Juru Selamat kita. Karena hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Dan hanya kepadanya ada jalan keselamatan. Menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus. Ketika kita menyerahkan diri kita, dibaharui. Ketika kita mau dibaharui, ketika kita mau berubah, maka kita berikan juga diri kita untuk dipimpin oleh Yesus. Prinsip dasar doktrin keselamatan di dalam perjanjian baru, istilah dipakai adalah charis, yang pada umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia, baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensial atau diri yang mengandung kebaikan yang besar. Konsep anugerah terbagi dua. Yang pertama, anugerah umum, yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contohnya, anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensus, divinitas, perasaan beragama secara umum, serta banyak bayangan kebenaran yang ada pada diri manusia. Ini sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Jadi kedua konsep anugerah ini yang sangat penting bagi kita. Terlebih konsep anugerah khusus itu dikhususkan kepada kita orang berdosa. Tuhan rela melakukan hal itu karena Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan tak terbatas bagi kita orang yang terus mengakui kesalahan dan mau dibaharui oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berkenan dan hidup kita dipimpin oleh Kristus itu sendiri, dan kita memperoleh keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi, dan pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Itu semua tidak ada di dalam atau
kepada yang lain, sebab itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.